Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam kajian Sirah Nabawiyah. Dan sekarang ini kita akan menyampaikan itu yang dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang kisah heroik para sahabat, bagaimana pembelaan para sahabat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, namun nggak ada salahnya kita ngulang lagi. Ketika perang Uhud, setelah kaum muslimin itu terdesak, maka orang-orang kafir itu semuanya berusaha untuk menyerang Rasulullah SAW. Kemarin sudah saya sampaikan, ada setidaknya 3 orang yang dia berhasil mencelakai Nabi. Artinya berhasil meninggalkan luka pada tubuh Nabi, yaitu Utbah bin Abi Waqqas, itu saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika perang Uhud itu paling memang kepingin bunuh daripada saudaranya ini, karena memang saudara ini suka ganggu Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu juga Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dan yang ketiga ada Abdullah bin Qami'ah. Itu yang akhirnya berhasil meninggalkan luka pada tubuh Rasulullah SAW. Nabi Waqqas itu ngelempar batu. Gigi Nabi SAW itu berdarah. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri itu melukai bagian yang jabah ini. Dahinya Nabi Muhammad SAW. Dahinya Rasulullah SAW ini dilukai oleh Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Dan Ibn Qami'ah itu berusaha untuk memukul Nabi dengan pedang, dan pukulannya itu keras. Pukulannya itu keras, tapi ternyata dari riwayat itu ketika sampai dekat Nabi itu jadinya pelan. Jadi hampir-hampir tidak terasa. Memang pukulnya keras. Kerasnya luar biasa. Abdullah bin Qami'ah ini, ketika dia mukul Nabi dengan keras itu sakitnya karena dibekas mukul Nabi itu sampai bertahan kurang lebih selama 1 bulan. Sakitnya karena dia mukul Nabi itu. Malah dia yang sakit, bukan Rasulullah SAW. Dia tuh pakaian perang itu sampai masuk ke bagian pipi Nabi SAW, dan akhirnya gigi Nabi patah dan wajah Nabi SAW itu berdarah-darah ketika itu. Terus seperti itu, semacam itu, orang-orang musyrik berusaha untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Tapi ada 2 orang yang membela Nabi, di antara Talha bin Ubaidah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga membela Nabi, Talha bin Ubaidah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kan itu ada 7 orang Ansor. 7 orang Ansor sama 2 orang Quraisy. Jadi dekat Nabi ketika orang musyrik itu nyerang Nabi. Maka ketika itu 7 orang Ansor ini satu-satu maju, meninggal, maju, syahid, maju. Sampai orang yang ke-7, itu yang terakhir syahid, itu dia ketika sudah dikeroyok sampai berdarah, terakhirnya dia berusaha mendekat kepada Nabi SAW, dan waktu wafatnya pas wajahnya itu nempel di kakinya Nabi Muhammad SAW. Pipinya itu nempel di kaki Nabi Muhammad SAW, itu baru meninggal dunia. Kemudian setelah itu, jadi Nabi dibela sama Talha bin Ubaidah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, masa-masa Nabi itu dikeroyok dan hanya ada 2 orang, itu berdasarkan kitab tarikh, itu tidak lama. Jadi, hanya dalam jangka waktu singkat saja, kemudian sahabat itu kemudian mulai berkumpul ada di dekat Nabi Muhammad SAW. Itu sampai dikatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, dia meriwayatkan bahwasanya ketika perang Uhud, ini dalam riwayat Ibn Hibban, dia menceritakan ketika perang Uhud, orang itu posisinya itu jauh dari Nabi Muhammad SAW. Aku ingat Nabi ketika begitu, orang yang perang-perang itu kan fokus. Ketika aku Rasulullah gimana nih? Maka aku kembali ke sana, maka ketika itu hanya ada 2 orang bersama dengan Nabi, yaitu Talhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
yaitu Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu kemudian datang juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya lihat larinya cepatnya Abu Ubaidah bin Jarrah sampai seperti burung terbang gitu. Karena untuk menyusul membela Nabi Muhammad SAW. Talha udah jatuh Talha. Talha itu kan ada 90 luka. Udah itu. Udah ada 90 luka. Tuh, ada riwayat lagi tarik Dimashqi itu ada yang mengatakan 60. Macam-macam riwayat tentang Talha. Hasil Talha itu sudah babak belur. Sudah babak belur. Sampai akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah datang, kemudian setelah itu orang-orang musyrik tambah nyerang Nabi terus. Tambah nyerang Nabi terus. Tambah nyerang Nabi terus. Sampai akhirnya kumpul kaum muslimin. Kalau kaum muslim semuanya kumpul, mulai stabil udah. Mulai stabil. Dan Ali bin Abi Thalib datang. Pada saat itu, pendekar-pendekar datang semuanya. Mulai stabil udah. Gitu. Sampai sana disebutkan juga tuh ada yang sampai akhirnya kumpul-kumpul tuh pendekar-pendekar daripada sahabat-sahabat Nabi SAW itu Abu Dujana akhirnya kumpul. Dan itu kumpul di situ. Abu Dujana masih ingat ya? Yang ketika tawari, siapa yang akan memegang pedang ini dengan haknya? Sahabat mau ngambil Rasul? Enggak. Abu Dujana nanya, haknya apa? Kamu gunakan tempur sampai pedangnya patah. Aku yang akan ngambil Rasulullah. Abu Dujana di situ. Mus'ab bin Umar di situ, Ali bin Abi Thalib di situ, Sa'ad bin Hunayf di situ. Ini jagoan semuanya nih. Malik bin Sinan, ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ummu Imarah, Nusaybah binti Ka'ab. Qatadah bin Nu'man, Umar bin Khattab, Hatib bin Abi Balta'ah, sama Abu Talha. Itu sudah kumpul di situ semuanya. Nah, begitu kumpul di situ semuanya, maka kaum muslimin kembali punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah dikelilingi oleh ini pendekar-pendekar semuanya ini sudah. Tidak cuma 2 orang. Jadi kalau dikisahkan itu betul-betul 2 orang itu menghadapi banyak orang. Menghadapi banyak orang. Inilah kita bisa melihat betapa heroiknya perjuangan para sahabat Nabi SAW untuk membela Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Talha. Talha ini beliau di dekatnya Nabi SAW terus. Sampai akhirnya ketika musuh semakin banyak, Talha itu ngambil panah. Dan ketika itu Nabi SAW itu kalau Talha mana itu sering lihat gitu lah. Kena ada ini gitu lah. Ya Rasulullah bi abi anta umur, demi ayahku dan ibuku. Engkau jangan lihat gini. Saya takut kalau ada panah yang mengenai engkau. Biarkan leherku yang kena, jangan lehermu ya Rasul. Pembelaannya sama Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Kemudian Abu Dujana itu akhirnya melindungi Nabi dari belakang. Jadi dia meluk Nabi gini. Ya, punggungnya itu yang kena senjata. Punggungnya yang kena senjata. Hatib bin Abi Balta'ah. Balta'ah ini nanti ada kisah tentang beliau nanti ada di ketika mau Fathu Makkah. Tapi nanti aja. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah itu sempat melihat Utbah bin Abi Waqqas itu menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi. Lihat itu. Maka ini Hatib bin Abi Balta'ah ini karena lihat Rasulullah itu disakiti, itu dia langsung ngejar Utbah bin Abi Waqqas dan langsung dieksekusi. Diambil pedangnya dan diambil kudanya. Hatib bin Abi Waqqas yang sebenarnya kepengen ini bunuh saudaranya ini karena saudaranya udah nyakitin Nabi luar biasa. Akhirnya yang berhasil justru Hatib bin Abi Balta'ah. Itu juga Sahal bin Hunayf, juga sahabat Nabi yang ahli memanah. Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man juga di situ. Abdurrahman bin Auf juga ketika itu ada di situ. Auf itu ketika itu sampai ada 20 luka di badannya karena membela Rasulullah SAW. Malik bin Sinan itu
Ketika lihat Nabi SAW itu berdarah, dia itu berusaha ngambil, berusaha ngambil ngambil darah yang ada di wajahnya Nabi SAW. Nah, kata Nabi, mujah, Malik, buang. Ya Allah nggak akan saya buang. Itulah darahnya Nabi SAW. Darahnya Nabi SAW. Itu dia pergi perang. Tetapi man aroda ayanzura ila rajul min ahli jannah falyanzur ila hadza. Kalau kamu pengen lihat orang yang termasuk penghuni surga, lihat orang ini. Dia perang terus sampai akhirnya meninggal dalam keadaan syahid. Ummu Imarah, Nusaibah ini begitu lihat Ibn Qami'ah itu memporak-porandakan pasukan muslim, bahkan Ibn Qami'ah itu yang memukul Nabi deh, model Nabi itu, dia menghadapi Ibn Qami'ah, Nusaibah ini. Sampai akhirnya itu bagian tangannya itu dilukai dengan luka yang menganga gitu, jadi terbuka gitu lukanya. Terbuka itu lukanya. Begitu terbuka itu apa? Ibn Qami'ah itu jalan, coba perang lagi. Kedua Nabi SAW. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan tentang Nusaibah ini, saya perang Uhud bingung sama Nusaibah. Saya lihat kanan ada Nusaibah, lihat kiri ada Nusaibah. Jadi kalau yang nyerang Nabi dari kanan, dia sudah ada di kanan, serangan dari kiri, lu sudah ada di bagian kiri. Di mana-mana itu beliau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, maka kita lihat sahabat luar biasa ya. Talha itu juga, Masya Allah kisah-kisahnya luar biasa Talha itu. Yang diantaranya, ini di kitab Al-Iqlil itu, lukanya Talha itu ada sekitar 89 bekas luka. Dan jarinya itu sampai terputus. Itu sampai terputus. Nabi sampai mengatakan, man ahabba ayyanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Kalau kamu pengen lihat orang syahid, seorang syahid, tapi mesti jalan di muka bumi, lihat Talha. Lihat Talha. Teruslah seperti itu. Sampai akhirnya mulai sahabat itu kumpul di dekat Nabi SAW, mulai Nabi SAW itu mulai ngatur lagi. Mulai ngatur lagi bagaimana apa yang dilakukan oleh pasukannya Rasulullah. Dan di situ juga betapa Allah Ta'ala itu melindungi Rasulullah SAW. Nafi' bin Jubair ketika itu mengatakan, saya mendengar dari salah seorang sahabat muhajirin, aku hadir di perang Uhud. Ketika itu aku lihat anak panah ini mendatangi Nabi dari berbagai macam sisi. Jadi ini Nabi di tengah, semua anak panah itu mendatangi Nabi. Semuanya tidak ada satupun yang mengenai Rasulullah SAW. Ada yang kena sama Rasulullah SAW. Sama sekali nggak ada. Bahkan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, teriak-teriak, mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya nggak selamat kalau Muhammad itu masih selamat. Rasulullah ada di sampingnya. Tidak ada orang lain yang lihat. Akhirnya melewati teriak-teriak. Akhirnya Sofwan bin Umayyah mengatakan, kamu gimana? Lihat Muhammad enggak? Kata Sofwan, innahu minna mamnu'un. Muhammad memang terlindungi dari kita kayaknya. Kita nggak bisa mau macam-macam sama Muhammad. Akhirnya ini keduanya ada 4 orang itu janjian. Ayo kita cari Muhammad, kita bunuh bareng-bareng. Ya bisa, nggak berhasil. Ketika itu upaya pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun yang berhasil. Ada satupun yang berhasil. Nah, begitu pasukan itu mulai dari dekat Rasulullah SAW, dan insya Allah dilindungi Allah Ta'ala, bendera dipegang sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Mus'ab bin Umair ketika itu. Nah, sahabat yang di dekat Nabi aman, yang di luar-luar itu gimana kabarnya? Ya kan? Kita sudah pernah menyampaikan. Dengarnya kan mereka kabar Rasulullah itu wafat. Sudah terbunuh. Ada yang nggak mau perang lagi. Tapi Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, tetap perang. Tetap perang, dan dia itu sampai mati-matian, sampai akhirnya betul-betul syahid. Nah, pertama kali dari sahabat yang tahu Rasulullah SAW itu masih hidup, Ka'ab bin Malik. Ya ma'asyarul muslimin. Ya orang-orang muslim, absyiru, hadza Rasulullah SAW.
Ya orang-orang muslim ini ada Nabi Muhammad SAW ini bersama dengan kita. Nabi ngasih kode diam. Nah biar orang musyrik nggak lagi nyerang Nabi dengan membabi buta, nggak lagi dikeroyok. Sampai akhirnya ketika itu ada 30 orang dari sahabat Nabi SAW yang ada di sekitar Nabi. Mulailah Nabi SAW itu mundur teratur. Kita sudah pernah menyampaikan. Jadi perang Uhud itu, ini gunung Uhud, depannya ini Nabi Muhammad SAW. Enggak ada celah musuh. Jadi musuh itu kalau nyerang, kan pernah saya tahu. Jadi kalau pasukan ini di tengah, berhadapan begini ya, musuh itu akan nyerang dari samping, nyerang dari samping sini, nanti ngeroyok. Kanan, kiri, kemudian dari depan. Itulah. Itu strategi perang di zaman itu begitu. Nabi SAW yang karena pasukan lebih kecil, Nabi berdiri di sini, sampingnya ini gunung. Cuma ini ada bukit yang dipakai sama pasukan pemanah. Cuma harus berhadapan-hadapan. Ketika pasukan pemanah itu turun, maka posnya dinaiki sama orang kafir Quraisy, akhirnya terserang dari belakang. Ketika itu Rasulullah mulai ngatur, mundur teratur. Mundur teratur. Orang musyrik sudah mulai tambah nyerang terus sih, tambah nyerang terus. Tapi tidak berhasil apa-apa. Bahkan tambah banyak yang jadi korban. Utsman bin Abdullah bin Mughirah. Beliau naik kuda lihat Rasulullah. Saya nggak selamat kalau Muhammad selamat. Ketika itu, ya Nabi SAW juga bisa siap menghadapi dia. Kudanya jatuh. Jatuh gitu. Kudanya jatuh. Setelah itu, Nabi SAW itu Haris bin Simmah, dia langsung mendatangi, dieksekusi. Diambil senjatanya, satu nyusul Rasulullah SAW. Nah, Abdullah bin Jabir, orang Mekah yang lainnya, lihat Haris bin Simmah, ketika itu ngejar dan akhirnya berhasil melukai. Lihat seperti itu, Abu Dujana, yang sudah saya ceritakan di awal itu, yang ngambil pedangnya Nabi SAW itu akhirnya berhasil memukul orang yang nyerang ini, Abdullah bin Jabir ini, katakan dipukul dengan pukulan yang keras sampai, maaf ya, kepalanya itu terbang. Pukulan eksekusi itu terasa luar biasa sampai kepalanya itu terbang ketika itu. Dalam peperangan itu, Allah Ta'ala memberikan anugerah yang luar biasa pada kaum muslimin, yaitu dikasih ngantuk. Kasih ngantuk. Jadi kita itu, kaum muslimin itu, perang Uhud itu sempat ngantuk. Ngantuk sebentar, pada setelah itu, pedangnya jatuh nih. Ngantuk, ntar besok nanti perang lagi. Nanti ngantuk lagi, ntar nanti perang lagi. Setelah ngantuk, seger. Itu termasuk salah satu anugerah Allah berikan pada kaum muslimin. Nah, ketika Rasulullah itu berhasil naik ke atas bukit itu, orang-orang ini tetap mengejar. Ini bukan nggak ngejar, tetap mengejar terus. Tetap mengejar terus. Tapi ketika itu Khalid bin Walid nggak punya strategi lagi, kalah pintar sama Nabi. Jadi perang Uhud yang menang tetap Rasulullah. Khalid bin Walid ini tetap kalah pintar. Nabi naik ke gunung, mau nyerang lagi nggak bisa. Menyerang lagi itu mesti usaha-usaha, cari-cari cara terus dulu. Dalam keadaan seperti itu, ada namanya di antara kafir Quraisy namanya Ubay bin Khalaf. Nyembah-nyembahin Nabi. Mana Muhammad? Saya nggak selamat kalau Muhammad masih selamat. Dan Nabi ketika itu ada katakan bahwa Ubay bin Khalaf ini ada kisahnya dulu ternyata. Ubay bin Khalaf ini ketika di Mekah itu pernah Nabi SAW itu berjumpa dengan Ubay. Kata Ubay, Muhammad, aku punya kuda, tiap hari tak kasih makan yang enak-enak. Nanti aku akan membunuhmu dengan naik di atas kudaku itu. Kata Nabi, bal ana aqtuluka insyaallah. Tapi aku yang akan bunuh kamu. Ubay bin Khalaf itu dalam kondisi kaum muslimin kepepet itu, mana Muhammad? Saya nggak selamat kalau Muhammad itu selamat. Wah, ngancam-ngancam begitu. Coba lihat, Rasulullah, kita hadapi. Nabi tidak usah. Diambil tombak sama Rasulullah, dilemparkan sama Nabi Muhammad SAW. Pas ke dari bagian atas tubuhnya, bagian lehernya ini, yang nggak ada pakaian perangnya. Pas kena. Cuma gores gini aja. Gores gini aja. Gitu tergores, dia balik. Ketika itu balik kepada orang Rasul, Muhammad bunuh aku. Orang, kamu enggak punya hati apa gimana? Enggak ada apa-apa, cuma tergores. Enggak, dia sudah ngomong di Mekah kalau dia bakal bunuh aku.
Demi Allah kalau dia ngeludahi aku aja, aku mungkin bisa mati. Akhirnya Ubay Khalaf itu mati dalam perjalanan ketika menuju ke Mekah pulang dari perang itu akhirnya betul yang bunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sampai di atas bukit itu, Rasulullah itu ada batu besar gitu. Rasulullah itu mau berusaha untuk naik ke atas itu. Cuma ketika itu enggak bisa naik Rasulullah. Akhirnya itu sudah luka. Maka Talha bin Ubaidillah itu duduk di bawahnya dan akhirnya Nabi SAW itu menaiki badannya Talha sampai akhirnya bisa naik ke batu tersebut. Nabi ujabat Talha wajib masuk surga. Pasti masuk surga Talha itu. Nah, ketika Rasulullah SAW itu berhasil mengatur pasukan di gunung itu, di bukit itu, nah orang-orang musyrik sempat mesti mau ngejar. Abu Sufyan sama Khalid bin Walid itu sempat mau ngejar. Itu Nabi mengatakan, "Wah, hendak selayaknya nih mereka kalau sampai di atasnya kita ini." Langsung diserang sama Umar bin Khattab dan beberapa orang muhajirin sampai akhirnya terjatuh daripada gunung. Akan juga, nah ketika Nabi SAW itu sudah ada di itu, orang-orang kafir itu misi mau ngejar terus. Mau ngejar terus. Maka ketika itu Sa'ad bin Nabi Waqqas, ini mungkin dua-duanya terjadi ya. Sa'ad bin Nabi Waqqas itu ngambil anak panah, dan setiap kali mana pasti kena musuh jatuh. Akhirnya ketika itu tidak ada yang berani di antara kaum musyrikin untuk naik ke gunung dan ketika itu berarti dinyatakan perang itu sudah selesai. Orang-orang kafir itu ketika itu kejamnya luar biasa. Mereka memutilasi jenazahnya para sahabat. Jenazahnya para sahabat. Jenazahnya para sahabat itu dimutilasi sama mereka. Mutilasi sama mereka. Mutilasi. Maaf, ada yang dipotong telinganya, dipotong hidungnya, bahkan ada yang dibelah perutnya, naudzubillah min dzalik. Kan maaf, Hindun ketika itu belah badannya Hamzah berarti mau dimakan jantungnya tapi tidak bisa. Akhirnya telinga dan hidungnya Hamzah itu dibuat kalung sama Hindun. Jadi saking kejamnya orang-orang kafir Quraisy ketika itu ya. Jadi musuhnya Nabi itu ya bukan orang sembarangan. Musuhnya seorang Nabi itu ya pasti ya orang-orang yang memang bengis jadi musuhnya Nabi kok. Bahkan di peperangan itu sebagian perempuan di antara kaum mukminin itu pun juga ikut. Itu pun juga ikut. Kata apa? Ada yang bawakan minuman setelah itu apa? Memberikan pada orang-orang yang terluka dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan ya perang sudah selesai berarti ya. Perang sudah selesai ketika itu. Kemudian setelah itu juga Abu Sufyan akhirnya berusaha mencari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Dia tetap ke dekat gunung itu terus lihat-lihat. Afiku Muhammad, ada enggak Muhammad di situ? Tidak ada yang jawab. Afiku ibn Abi Quhafah? Apa di situ ada ibn Abi Quhafah itu Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada yang jawab. Afiku Umar bin Khattab? Tidak ada yang jawab. Ketika itu Nabi SAW memang melarang sahabat untuk jawab. Kenapa ditanyakan tiga orang ini? Kenapa? Karena Islam ini tergantung sama tiga orang ini. Yang paling kuat. Ya tiga orang yang paling kuat pengaruhnya. Setelah itu, Sayyidina Umar tidak kuat. Ya aduh Allah, musuh Allah, semua yang kamu sebutkan masih hidup. Dalam keadaan yang membuat kamu pasti tidak suka. Allah telah memberikan keadaan yang membuat kamu pasti tidak suka. Ya Abu Sufyan, ya maaf itu ada yang dimutilasi. Aku tidak merintahkan, tapi aku juga tidak ngelarang. Kata Abu Sufyan. Dia bilang, oh lu Hubal. Hubal itu maha tinggi. Harus setelah itu naik sama Nabi. Itu Nabi, tidak ada yang menjawab.
Gimana jawabnya? Allahu a'la wa ajal. Katakan Allah Maha Tinggi dan Allah lebih luhur. Allahu a'la wa ajal. Lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza, Tuhan mereka, dan kalian nggak punya Uzza. Nah, mau dijawab? Rasulullah, apa jawabannya? Jawabannya Allahu maulana wa la maula lakum. Allah pelindung kami dan kalian nggak punya pelindung. Itu, Rasulullah mengatakan, ya udah, ini satu-satu ya, sama perang Badar kemarin. Itu Sayyidina Umar itu menjawab, enggak satu-satu. Yang mati di antara kita masuk surga, yang mati di antara kalian itu masuk neraka. Setelah itu, jadi ini posisi Abu Sufyan itu tidak kelihatan Nabi. Tapi kan tadi kita sering di tempat tinggi, ini tidak kelihatan Nabi. Abu Sufyan nanya, Umar, kamu ke sini. Jadi itu jawaban itu Abu Sufyan itu berusaha ngeliat, tapi tidak kelihatan. Umar, kamu ke sini. Kamu sini, aku pengen lihat. Gitu. Akhirnya, Rasulullah, apa kamu ke sana? Lihat. Datang akhirnya. Setelah itu Abu Sufyan nanya, Umar, aku sumpah ya. Kita sudah bunuh Muhammad apa belum? Demi Allah enggak. Dan demi Allah dia sering dengarkan ucapan kamu sekarang ini. Saya lebih percaya sama kamu dibandingin Ibn Qami'ah. Kan menyebarkan kabar bapak itu kan Ibn Qami'ah. Saya lebih percaya sama kamu dibandingin Ibn Qami'ah. Bayangin sama temannya sendiri tidak percaya orang kafir Quraisy ini. Setelah itu Abu Sufyan nantang lagi. Kita akan ketemu lagi nanti di Badar tahun yang akan datang. Tapi ya itu perjanjian antara kami dengan engkau. Dan setelah itu ketika kaum musyrikin akhirnya setelah diskusi dengan Abu Sufyan, oke, masih aman ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan mengatakan janjiannya, kita ketemu lagi ada di Badar tahun depan. Tapi ya, itu tempat perjanjian kita. Terus Rasulullah nutus Ali bin Abi Thalib, lihat, kamu ikuti jejak mereka. Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka itu mengendarai kuda, maaf, kalau mereka itu mengendarai unta, tapi yang kuda ini dituntun, maka mereka berarti mau pulang ke Mekah. Tapi kalau mereka itu mengendarai kuda, menuntun unta, maka berarti mereka mau ke Madinah. Kalau sampai mereka ke Madinah, ya kita akan lawan mereka lagi. Dari Nabi Muhammad SAW itu, nggak pernah ikut Rasulullah SAW itu. Jadi lihat teman Ali bin Abi Thalib, ternyata mereka itu menaiki unta dan menuntunku. Kuda berarti mau pulang. Kayak ada naiki unta berarti naik kuda berarti mau perang. Itu. Mungkin apa yang bisa kita sampaikan daripada kisah heroik para sahabat ketika perang Uhud, dan termasuk ini bagian akhir daripada kisah perang Uhud. Kalau nanti pertemuan berikutnya masih ada lanjutan kisahnya, bagaimana nasibnya para sahabat yang sudah syahid, itu bagaimana keadaan ketika di Madinah dan lain sebagainya, sampai akhirnya juga ada perang Hamraul Asad, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.